Kali ini gue bakal nyeritain film berjudul Second Origin tahun 2015. Mengisahkan tentang dua manusia yang berhasil selamat setelah badai matahari menghancurkan bumi. Tak ada manusia yang tersisa selain mereka berdua. Gimana kisahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Di awal film, kita diperlihatkan keadaan salah satu kota di Spanyol. Suatu bencana mengerikan terjadi yang menyebabkan kehancuran maha dahsyat dan memusnahkan hampir seluruh manusia di seluruh dunia. Sebelum bencana tersebut terjadi, seorang bocah bernama Didak sedang mencoba memperbaiki traktor sambil mendengar siaran radio nasional. Diberitakan bahwa fenomena badai matahari sedang melanda bumi, sehingga suhu meningkat bahkan banyak satelit yang rusak. Namun, mekanik bengkel datang dan bilang berita itu hanya hoax. Mekanik itu juga bilang ke Didak, kalau sekarang adalah hari di mana alien mulai menginvasi bumi. Sementara di sisi lain, gadis muda bernama Alba sedang membuat vlog aktivitasnya dan masuk ke goa untuk menemui ayahnya yang merupakan peneliti perubahan iklim. Ya, dan memutuskan beristirahat di dalam sana. Tepat sana. Di pagi hari keduanya melanjutkan perjalanan ke rumah Alba dan terkejut melihat rumahnya yang ada di pedesaan juga ikut hancur. Alba kemudian mencoba menghubungi ayahnya yang belum pulang. Namun sayang sinyal sudah tak ada sama sekali. Sementara Didak mencoba menyalakan TV dan radio yang sama sekali tidak berfungsi. Saat sadar kalau jaringan telekomunikasi sudah mati, Alba mengecas HP-nya menggunakan listrik tenaga surya dan pergi ke kota untuk mencari orang yang masih hidup. Namun sayangnya mereka hanya melihat kota yang hancur. Ditambah bau busuk dari para korban yang terdampak bencana. Saat Didak mengambil perhiasan milik korban-korban, Alba melarangnya, dan mereka beralih mencari motor yang masih berfungsi. Tanpa diduga Didak malah mendorong Alba yang belum siap, sehingga Alba terjatuh dan tertusuk.
karena Alba sudah tak sadarkan diri. Selama menunggu Alba siuman, Didak mengunjungi sang ibu di rumahnya yang sudah hancur lebur, dan juga ke bengkel tempat dulu dia biasa bermain. Di sana dia juga mengambil peralatan yang sekiranya bisa dia gunakan. Beberapa hari kemudian, Alba bangun, dan Didak langsung memeluknya. Didak sangat bahagia karena gurunya yang paling cantik di sekolahan dapat sembuh. Setelah itu, hari-hari mereka diisi dengan bertahan hidup, di mana Alba fokus menanam sayur-sayuran, sementara Didak membantunya dan bermain bola. Alba berinisiatif mengibarkan bendera putih agar diketahui tim penyelamat. Alba juga rutin merekam aktivitasnya bersama Didak. Suatu hari Didak panik setelah mendapati ada bercak darah di atas kasur. Dia pun segera menghampiri. Mereka yang sudah dekat dengan kota Barcelona sangat terkejut karena ternyata juga hancur oleh badai matahari. Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat sebelum memasuki pusat kota. Keesokan paginya keduanya mulai masuk ke pusat kota dan melihat kehancuran sama seperti tempat tinggal mereka. Alba mencoba menghubungi ayahnya namun tidak berhasil. Setelah berkeliling dan tidak menemukan siapapun, mereka pun singgah ke Stadion Camp Nou di Barcelona karena mengidolakan tim Barcelona. Didak langsung bermain bola di sana, sementara Alba menyaksikan sambil merekamnya. Setelah Didak berhasil mencetak gol, Didak selebrasi sambil mengangkat bajunya di depan Alba, dan Alba kembali kagum melihat tubuh Didak.
sedang mengintip Alba yang sedang menyusui, namun pria tua itu beralasan kalau dia hanya ingin memberikan madu yang dipanen langsung dari pulau asalnya, yang berguna meningkatkan kualitas ASI. Mendengar penjelasannya, Dida tetap marah dan kemudian memintanya pergi. Apalagi kapalnya sudah selesai diperbaiki. Akhirnya pria itu menuruti perkataan Dida. Namun sebelum pergi, dia mengundang Alba dan Dida untuk pesta kecil-kecilan di kapal sebagai bentuk rasa terima kasih. Tanpa diduga, Alba langsung mengiyakan tanpa meminta izin Dida terlebih dulu. Sesudah bersiap-siap dan naik ke kapal, mereka juga membawa sang anak. Mereka bertiga kemudian menonton film, sehingga malam tersebut terasa spesial. Namun malapetaka bagi Alba dan Didak terjadi di pagi hari. Ketika Didak sadar kalau kapal sudah menjauhi daratan, dan tiba-tiba pria itu memukulnya sampai terjatuh ke laut. Mendengar kegaduhan tersebut, Alba keluar dan terkejut melihat Didak kelelep, sehingga dia langsung melempar pelampung sambil terjun menyelamatkannya. Namun tanpa diduga pria itu kabur sambil membawa putra mereka. Membuat Alba dan Didak sangat khawatir dengan anaknya. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke darat. Berjam-jam melihat ke arah laut, mereka akhirnya memutuskan akan mengambil kembali putranya. Dengan melakukan persiapan yang diperlukan selama beberapa hari, keduanya mencari pulau yang kemungkinan dijadikan tempat tinggal pria itu. Sambil berusaha menyiapkan kapal dan belajar navigasi pelayaran, setelah itu Alba mendapat petunjuk melalui bunga yang biasa memproduksi madu. Sehingga mereka langsung bergegas ke pulau yang ditumbuhi bunga. Lengah dalam mengawasi. Pria yang melihat Alba langsung menyerangnya sambil merebut senjatanya. Mendengar keributan itu, Didak naik. Namun sayang keduanya terpaksa menuruti kemauan pria tersebut. Mendengar anaknya terus menangis, Alba memohon agar diizinkan menyusui, karena pasti putranya sangat kelaparan. Akhirnya pria itu mengizinkan Alba untuk menyusui putranya, namun harus tetap diawasi olehnya. Saat menyusui di gudang bawah, pria tua itu sangat senang karena dapat dengan leluasa melihat Alba yang menyusui. Kemudian pria itu kembali mengawasi Didak. Tanpa diduga, Alba memutuskan lari sambil membawa putranya. Tapi sialnya, dia ketahuan. Sehingga pria itu langsung mengejarnya ke arah dermaga. Setelah lari beberapa puluh meter dan pria itu semakin dekat, Alba berhenti untuk bersembunyi sambil menyusui putranya agar tidak bersuara. Tak lama kemudian pria itu mendengar suara tangisan, dan sesudah diperiksa dia mendapati HP yang sedang memutar video Kai, sehingga ia sadar kalau Alba berusaha membebaskan Didak. Pria itu pun langsung kembali, sementara Alba berusaha membebaskan Didak. Namun karena sudah ketahuan, dia menyelipkan pisau lipat ke tangan Didak. Ketika Alba ditodong, Didak yang masih lemas menyerang pria itu. Namun sayang serangannya tidak maksimal karena Didak masih lemas. Alba pun mengambil senjata yang terjatuh dan mengarahkannya ke pria itu. Tapi karena tidak langsung menembak, pria itu berhasil mendekat dan hanya tertembak di bahu sehingga masih bisa melawan. Didak yang melihat hal tersebut langsung bangun dan menyerangnya menggunakan cangkul. Namun pria itu mampu menangkisnya sampai membuat Didak jatuh. Dengan mudah pria itu berhasil merebut senapan. Tanpa diduga, demi menyelamatkan putranya,
Didak memutuskan mementelas endasnya si pria itu hingga tewas, dan terdengar suara tembakan. Namun untungnya Didak masih kuat berjalan untuk memeluk putranya. Alba yang sudah sadar dari benturan langsung menemui Didak, yang kemudian langsung jatuh karena ternyata dadanya terkena tembakan. Alba pun harus menjadi janda tunggal di muka bumi, karena kesalahannya sendiri yang tidak menuruti perkataan kekasihnya, yang tetap menolong orang tak dikenal, walaupun sudah dilarang Didak. Beberapa tahun kemudian, Kai sudah tumbuh besar dan memiliki hobi yang sama dengan ayahnya. Alba kemudian memperlihatkan rekaman video Didak pada putranya. Tujuan hidup Alba pun menjadi tidak jelas. Dan di akhir film, Alba mengatakan kalau cintanya dengan sang anak merupakan benih awal perkembangbiakan umat manusia. Dan kemudian film pun berakhir. Itulah pembahasan film Second Origin. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.